Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria berdagang daging kambing muda menggunakan daging kucing. Kementerian Pertanian memastikan tidak ada impor beras dari negara lain hingga akhir tahun. Iringan musik hadroh dimainkan anak-anak untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Menteri Pertanian memastikan tidak melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun. Ia menyatakan stok beras dalam negeri melimpah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau stok dan harga bahan pokok di Pasar Kilometer 5 Kota Palembang pada Jumat siang. Kedatangannya ditemani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia meninjau operasi beras murah yang digelar oleh Bulog di pasar sekaligus memantau harga beras dan bahan pokok. Usai melakukan peninjauan, Menteri Pertanian memastikan jika tahun ini tidak akan melakukan impor beras dari negara lain. Hal itu lantaran stok beras dalam negeri melimpah. Berdasarkan data BPS, stok beras saat ini mencapai 1,3 juta ton, meningkat sekitar 3 juta ton dibanding tahun lalu. BPS memprediksi hingga akhir tahun produksi beras mencapai 35 juta ton melampaui produksi tahun lalu. Hal ini diyakini dapat mendongkrak pendapatan petani mencapai 60 triliun. Hasil pantauan BPS dengan monitoring Kemendagri dan produksi di pertanian itu sinkron, tervalidasi dengan baik. Oke. Pak, ini kan masih jalan masa panen ya Pak. Untuk estimasi kita bisa capai berapa ton sampai akhir tahun Pak? Kalau estimasi, bukan estimasi saya, BPS dan BPS FAO itu 35 juta ton, 34 juta ton. Artinya naik 4 juta ton. Naik 4 juta ton, ada kenaikan tambahan kita pendapatan petani 60 triliun. Sementara menurut Menteri Pertanian, harga beras yang mengalami kenaikan dianggap sebagai hal yang wajar dan pemerintah bertanggung jawab untuk menstabilkannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polisi menangkap seorang pria yang diduga menjual daging kucing di Pagar Alam. Selama 4 bulan berjualan, tersangka mengelabui dan mengaku pada pelanggannya menjual daging kambing muda. Pria ini tidak mengira ulahnya saat menjagal kucing di aliran sungai Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan terpergok warga. Rekaman video itu diunggah ke media sosial dan jadi viral. Warga Kota Pagar Alam pun geger lantaran selama ini pria bernama Sujadi itu dikenal sebagai pedagang daging kambing keliling. Mendapat laporan warga, polisi lalu meringkus tersangka yang tengah berada di losmen tempat ia menginap. Dari tangannya disita 2 bilah pisau serta seekor kucing jenis Anggora yang akan dipotongnya. Dari pemeriksaan terungkap, pria itu sudah 4 bulan menjajakan daging kucing dengan mengaku sebagai daging kambing muda. Untuk setiap kilogramnya dihargai Rp120.000. Tersangka mengaku mendapat kucing dari mencuri dan mengambil di jalanan. Dari pengakuan sementara pelaku, yang bersangkutan sudah melakukan pemotongan kucing ini dan dijual kurang lebih 4 bulan. Dan untuk jumlah kucing kurang lebih 100 ekor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter ditangkap petugas damkar di pekarangan rumah warga di Kabupaten Pali. Petugas sempat kesulitan karena saat ditangkap ular terus menghindar hingga masuk ke sebuah kolam ikan. Diduga ular sanca berasal dari semak belukar yang ada di belakang rumah warga untuk mencari mangsa. Dengan menggunakan alat penjepit, petugas damkar berhasil menangkap ular sanca sepanjang 35 meter. Ular pertama ditemukan di sebuah kolam ikan milik warga di kawasan Jalan Rematas, Talakubi Timur, Kabupaten Pali pada Kamis siang.
Penangkapan berlangsung menegangkan, apalagi ular seberat 18 kg itu sempat menggigit sarung tangan petugas damkar saat dimasukkan ke dalam karung. Keberadaan hewan melata itu bermula dari kecurigaan pemilik rumah bernama Tomo saat mendengar suara aneh dari balik tumpukan kayu di pekarangan rumahnya. Namun setelah tumpukan kayu disingkirkan, ternyata ditemukan seekor ular sanca. Temuan ular sanca ini pun dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pali. Rumah beliau itu ada air-airnya itu ada ular. Jadi tim kita langsung menuju ke sana dengan membawa peralatan yang memadai untuk mengevakuasi ular tersebut. Tidak lama dari itu, lebih kurang 5 sampai 15 menit telah berhasil kita mengamankan satu buah ular sanca yang panjangnya lebih kurang 3,5 meter. Ini ular itu ada di kantor kita, nanti akan kita lepaskan ke habitatnya. Diduga ular sanca berasal dari semak belukar yang ada di belakang rumah warga untuk mencari mangsa. Ular yang kini telah diamankan ke kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Pali akan dilepas liarkan petugas ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Mengantisipasi aksi perusakan, Polda Sumatera Selatan menggelar patroli skala besar di Palembang. 3 hari berjalan, polisi memastikan kondisi di tempat-tempat penting aman dan kondusif. Selain objek vital, penyisiran juga dilakukan di fasilitas umum secara rutin dan masif sejak pagi hingga malam. Kegiatan patroli dimulai dari Mapolda Sumsel mengarah ke kantor DPRD Sumsel dan kantor Gubernur Sumatera Selatan serta sejumlah titik vital lain. Ya, kegiatan ini dilakukan pasca aksi perusakan kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan, pos pengamanan DPRD Sumatera Selatan dan beberapa pos polisi lain pada Minggu 31 Agustus lalu. Patroli ini berlangsung sejak tanggal 2 September. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi perusakan susulan sekaligus menjamin keamanan masyarakat pasca demo sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas sosial dan ekonomi. Selain objek vital, penyisiran juga dilakukan di fasilitas umum secara rutin dan masif sejak pagi hingga malam. Ini kita tujukan untuk agar masyarakat merasa tenang. Kita laksanakan pagi, siang, malam. Bahkan malam kita melaksanakan beberapa kali sehingga subuh. Sehingga kita bisa meminimalisir keributan-keributan yang ditimbulkan oleh adik-adik kita yang balapan-balapan liar maupun tawuran yang ada di Kota Palembang. Sementara pasca perusakan, pelayanan publik di kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan berangsur membaik. Hingga kini, pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan masih mendata kerugian pasca sejumlah kendaraan dibakar dan fasilitas pelayanan dirusak. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Memperingati Maulid Nabi Muhammad, ratusan warga Palembang menggelar doa bersama. Kegiatan peringatan Maulid Nabi juga menampilkan iringan musik hadroh yang ditampilkan anak-anak. Melalui kegiatan ini diharapkan jadi jembatan untuk membangun kebersamaan, persaudaraan, dan kesatuan umat muslim di Kota Palembang. Iringan musik hadroh yang dimainkan ini memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Muawanatul Mutakin, Palembang. Peringatan Maulid Nabi kali ini dihadiri oleh ratusan umat Islam. Di dalam masjid mereka menggelar doa bersama sembari melantunkan zikir dan salawat Nabi. Peringatan Maulid Nabi kali ini mengundang seorang penceramah, yaitu Al-Habib Muhsin Bauftaim. Dalam ceramahnya, Muhsin Bauftaim mengajak umat muslim untuk meneladani Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, umat muslim diwajibkan menjalankan syariat dan ajaran Rasulullah SAW.
Kesempatan ini sebagai penceramah kita Al-Ustaz Al-Habib Muhsin Boken LC, dan sedangkan untuk penceramah Abah Qori dan tim hadronya yaitu tim hadro Nurul Islam, Qorinya Ustaz Banu Saraya Esko, Ustaz Nawawi, Ustaz Ma'ruf, Ustaz dan beberapa ustaz yang lainnya. Dengan tujuannya Pak? Tujuan kita Insya Allah kita dengan memperingati Maulid ini kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Melalui perayaan Maulid Nabi kali ini diharapkan menjadi jembatan untuk membangun kebersamaan, persaudaraan, dan kesatuan umat Muslim di Kota Palembang. Untuk itu, umat Muslim dapat selalu menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat, baik kerukunan sama umat Muslim maupun kerukunan antar umat beragama. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.